Hello friends, welcome back to Advoice. Gimana nih teman-teman kabarnya nih? Udah lama kita nggak bikin podcast lucu ya kan? Nih kemarin kita udah liburan cukup panjang ya. Liburan lebaran nih. Kalau gue ganti kayaknya lebih asik nih. Gimana nih lebarannya? Asik gak? Maksudnya lu bagian tim buat bagi-bagi THR atau lu dapet THR nih? Lu kalau emang kayak dapet THR apa atau ada keseruan-keseruan yang harus bisa lu sharing ya kan, bisa tuh lu komen di bawah tuh lah, pokoknya di kolom deskripsi ya kan. Asik tuh kolom komentar, sorry. Nah kali ini tuh gue nggak sendirian ya kan, selalu gue nggak pernah sendiri sih sebenarnya. Gue selalu mendatangkan tamu-tamu yang menarik gitu kan. Kali ini gue mendatangkan tamu yang cukup familiar nih bagi kalangan anak ADV nih, yaitu ada Apri. Oke, thank you banget semua. Apri. Halo semua friends, thank you banget nih buat gue manggil Bang Ambon aja kali ya. Sabi. Kenalin nih, nama gue Apriansa Wicaksono. Bisa dipanggil Apri atau juga lu bisa memanggil gue Bakwan, boleh. Bakwan gue. Ada udangnya nggak tuh? Nggak ada, pakai makan jagung. Bakwan jagung dong. Nah, gue di tahun 2022 ini di ADV itu gue diamanahin sebagai ketua imperatif di UI Bang. Imperatif, oh iya. Ya. Berarti lu sekarang menjabat sebagai ketua himpunan nih? Iya betul, partnernya dari Dirda yang kemarin udah di. Oh benar. Jadi episode kemarin teman-teman itu kita datangin wakilnya nih. Sekarang kita datangin ketuanya. Nggak main-main emang Advoice. Langsung ketuanya gitu ya kan. Gue kalau boleh tahu nih, lu kesini gimana nih? Datangnya naik motor kan, naik mobil apa gimana nih? Gue tadi kesini naik motor sih, itu lumayan macet di Pondok Pinang. Karena kan gue dari arah Tangerang Selatan ya. Ya lumayan tuh. Bintaro lah ya kan, nyerempet duduk dikit. Iya. Nah gue di sini naik motor lumayan panas lah. Akhirnya gue lewat Fatmawati kan, Fatmawati gue ngambil ke Pasar Minggu, langsung belok kesini ke Kebagusan. Oke. Nah gue kesini tuh sempat nyasar bang buat nyari tempat ini. Tempat ini? Talo. Ini kita nggak kayak biasanya nggak sih? Iya betul. Ini Advoice itu syuting nggak di lab gitu kan, nggak di studio gitu. Kita pertama kali syuting di tempat outdoor. Emang kita syuting di mana nih, Pri? Nah, ini dia sih dikasih tahu ya sama teman gua. Gua juga baru pertama kali sini, Bang. Oh iya. Dan tempatnya tuh bener-bener bagus banget. Kan kalau luar kan gua estimasinya tempatnya kayak biasa kan kecil. Ternyata pas gua masuk dalam, tempat tuh gede banget, Bang. Parah sih. Parkiran luas, tempatnya bagus banget. Terus itu banget kalau misalkan lu buat kongko nih temen lu ngerjain nugas ya kan. Itu enak banget, nyantai banget. Parah ya. Kata temen gua sih namanya Teta Coffee kan. Oh iya. Gue sempet nyasar bang sini ya bang. Tadi gue sampai kesana bang. Lu tahu nggak? Jadi nih sebenarnya ya, gue itu udah kedua kalinya di sini. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Terus yang pertama itu gue datang pas sore-sore. Ya. Itu asik Batman. Itu parah kayak sih, lampu-lampunya pada nyala. Iya. Terus ditemenin bintang-bintang. Apalagi kalau sore bang ya. Ngeri ya. Sore ke malam tuh bang. Yoi. Itu enak banget sih. Parah.
Makanya ini tempat hidden gem banget, men. Parah. Ini deket-deket Ragunan lah ya, belakang-belakang Ragunan ya. Jadi buat teman-teman yang daerah rumahnya itu deket Ragunan, bisa banget nih mampir ke Theta Coffee ya nggak sih? Tepatnya di Jalan Kebagusan Bang ya? Parah, itu bener. Jangan lupa mampir ke sini, ya kan? Oke, kita balik ke topik ya kan? Oke. Udah, tadi sponsornya udah lewat lah ya? Iya, udah lewat. Kita lewatkan aja. Nah, kita nih ngomongin tentang Universitas Indonesia nih. Iya. Pertama kali di benak gua itu, kenapa lu pengen masuk UI? Kalau misalkan ditanya alasan sih, alasan gua udah ya sama kayak orang pada umumnya gitu Bang. Kenapa ya, tuh? Kalau misalkan UI itu yang di benak gua pada waktu itu gua masa SMA, UI itu merupakan salah satu universitas atau PTN terbaik di Indonesia. Jelas. Yang gua tahu tuh lulusan dari UI itu punya kompetensinya yang mumpuni di bidangnya. Nah, betul. makanya gua tertarik. Nah, ketika gua masuk di UI, gua nggak mau nih nyanyain kesempatan gua di sini karena banyak banget nih ya kan dari teman-teman luar sana tuh yang mau masuk UI itu susah banget. Jelas. Gua mau maksimalkan sebagai santai aja. Apapun lah. Santai aja. Kayak gitu loh kayak semaksimal apapun supaya gue bisa jadi lulusan terbaik di Universitas Indonesia. Betul. Gitu. Jadi lo ada kesempatan ya kan? Iya. Kenapa nggak lu maksimalin ya nggak sih? Betul banget. Benar. Oh iya, dikit lagi nih kan kita mau adain simak gak sih UI? Benar gak sih? Iya kan? Dikit lagi. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih, yang pengen banget masuk UI ya kan, lu bisa banget cek itu jadwal-jadwalnya, kapan itu tes simaknya. Lu bisa aja lu follow di kreatif.ui, ada di Instagramnya. Ntar gue taruh linknya di deskripsi, oke? Ya nggak sih men? Betul banget. Lu harus lu follow biar lu nggak ketinggalan tuh info-infonya. Jangan sampai ketinggalan ya, nyesel banget kalau ngulang lagi tahun depan kan lama nunggunya. Iya, apalagi lu masuk UI kan. Itu dia. Zaman banget ya kan. Betul, ya kan. Lu masuk UI tahun 2020. Berarti sampai 2023 ya? Iya. Ya kan. Oke, pertanyaan gue selanjutnya yaitu kenapa sih lu masuk vokasi? Kan UI banyak ya, ada fakultasnya kan. Kenapa lu masuknya ke vokasi gitu? Kan ada hukum, ada psikolog, ada teknik, ada fakultas-fakultas gede lah. Iya. Alasannya ya rasional banget sih ini gue ya. Oh iya. Yang pertama tentunya tuh karena gue nggak terima di program sarjana. Oke. Nah, tapi gue pas gue nggak keterima program sarjana, gue cari tahu nih karena pas guru BK gue di masa SMA tuh ngasih tahu kalau misalkan di UI itu ada program vokasi. Oke. Yang gue tahu itu program vokasi itu tadinya adalah PNJ, ternyata ini tersendiri lagi vokasi. Betul. Nah, gue cari tahu lah kira ternyata gue tertarik di bidang advertising. Oke. Nah, kebetulan gue punya nih saudara, khususnya om gue nih. Om gue tuh dia berkecimpung lah di dunia multimedia. Dia pernah turun di TV, dia pernah turun di agensi periklanan. Jadi gue nanya tuh tektokan sama om gue, om lu kalau di multimedia asik gak sih kerjanya kayak gimana? Ya lu lihat aja kayak gue nih, orang kan kerjanya nyantai, fleksibel. Jelas. Gaji oke lah ya. Gaji oke. Lu setelan aman nih kan. Penting, ya lu giat aja lah ya kan kalau kerja, jangan males-malesan katanya gitu. Udah akhirnya gue cari tahu tentang vokasi ADV UI dan gue mulai tertarik ke situ. Apalagi gue kan punya kelemahan di masalah eksak ya kan. Oke. Yang gue tahu saat ini di ADV itu untuk masalah eksak itu cuma ada di program media. Iya, media betul aja. Jadi lu pelajarin tuh kan media-medianya, lu ngitung nih berapa itu gampang lah ya. Iya, nggak terlalu susah lah ya. Masih easy lah ya. Iya, betul banget. Iya kan. Terus kenapa sih, maksud gue gini, lu tadi bilang kan lu nggak keterima di program sarjana. Iya. Menurut gue itu ya nggak masalah juga sih. Menurut gue untuk sekarang ya. Betul. Untuk sekarang kayak lu sarjana nggak sarjana, yang penting sih satu tadi yang lu bilang relasi. Betul. Yang kedua ya nggak menutup kemungkinan ya skill lu harus oke. Iya. Soalnya yang gue lihat ya banyak banget nih, bahkan ada alumni kita, bosnya itu adalah lulusan SMP. Sumpah, nih gue nggak bohong. Jadi lulusan dia SMP, cuman dia itu ngedesainnya buset top chair, parah. Makanya dia jadi bos. Maksud gue di sini adalah sekarang kayak sarjana nggak sarjana udah nggak terlalu berpengaruh. Betul. Ya kan? Karena yang sangat berpengaruh adalah soft skill lo.
Betul. Ketika skill lu udah jauh lebih dari orang yang sarjana atau master ya kan S2, ya lu tetap dilihat sih men. Kayak gitu. Ditambah niat sama usaha gitu ya. Jelas. Selagi ada niat kita mau usaha, mau melampaui orang tersebut di program sarjana, pasti bisa ya kan? Betul. Kayak ya lu jangan jangan berkecil hati kayak anjing gue cuman pesimis lah ya. Masih D3 nih. Iya, betul. Enggak men, lu mindset lu salah menurut gua ya. Kayak lu lu D3 cuman ya lu biar bisa bersaing nih, lu harus memacu lagi skill-skill lu ya kan. Nah, apalagi kita banyak prakteknya bang ya. Betul. Di ADP pas gue cari tahu, wah asik banget nih kalau misalnya buat turun ke industri kita langsung dikasih tahu nih kan cara-caranya kayak gimana. Benar. Sistem kerjanya kayak gimana. Jadi kita nggak sepenuhnya tentang teori bang ya. Benar. Apalagi tuh kita D3 kan. Apalagi D3 nih udah jelas kita praktisi ya kan. Dan yang kita terima itu materi-materinya udah sama persis tuh sama di industri nanti. Betul banget. Jadi ketika lu masuk industri nanti lu nggak bakal kaget men. Dan lu mungkin ibaratnya udah tutup mata ngerjainnya nggak sih? Udah pasti banget gue kata. Iya, aduh gue udah hatam nih gitu ini. Kayak gitu ini. Cuman ya permasalahannya adalah lu kenapa tertarik jadi ketua himpunan? Nah, itu tuh yang pertanyaan gue tuh soalnya nggak mudah gitu loh menjadi sebuah ketua apalagi himpunan di advertising, iya kan? Kenapa sih, apa sih alasan lu buat jadi ketua himpunan? Pertama sih tadinya tuh gue nggak ada niatan buat jadi ketua. Cuman kayak ikut ke sebuah organisasi dan gue aktif di dalamnya. Tujuan gue itu buat memperluas relasi gue, khususnya di ADV nih sama-sama Kati sama alumni. Betul. Nah, tapi ketika gue berkecimpung di organisasi sebagai staff, ya kan, ternyata secara diam-diam Cutting tuh melakukan riset dengan teman-teman di Imperatif. Oh ya, udah pasti. Ternyata gue masuk ke dalam proses seleksi sebagai calon ketua himpunan gitu. Dan akhirnya gue diamanahin nih sama teman-teman semua di ADV sebagai ketua Imperatif UI 2022 bersama partner gue yang episode sebelumnya sama si Dirda itu. Oke, berarti lu pasangannya calonnya si lo sama Dirda ya? Sama Dirda. Oke, berarti yang kebetulan lo diamanahkan lah ya? Iya, kita berdua diamanahkan sebagai pemegang organisasi Imperatif lah di tahun 2022. Kalau misalkan gue agak lompat sedikit ya? Iya, boleh. Gue cuman mau nanya nih, pengen tahu aja sih. Kan kita bedanya setahun lah ya? Iya, setahun. Bener kan? Setahun. Pasti angkatan gua dan angkatan lu pasti berbeda dong. Betul. Iya kan? Iya, beda. Dan cara bermainnya, cara berinteraksinya juga pasti beda-beda dong. Betul. Gua pengen tahu dong kalau di angkatan 2020 itu kayak gimana sih lingkungannya? Mungkin kalau misalkan dalam aspek lingkungan sosialisasinya yang udah gua terjun langsung nongkrong sama kating-kating pun kayak nggak jauh berbeda gitu bang. Oke. Cuman mungkin karena kita kan mengalami masa dimana kita pas kita belajar itu secara daring. Betul. Karena ada halangan batasan pandemi COVID-19 ya kan. Jelas. Nah di situ mungkin jadi batasan buat kita nih, ya kan, buat berinteraksi satu sama lain. Karena kan kita masih belum mengenal satu sama lain dan bagaimana persepsi teman-teman kita ke kita sendiri gitu, sama persepsi kita ke teman-teman kita. Nah mungkin itulah gap ataupun batasan ke kita buat kita bisa berinteraksi lebih luas lagi nih sama satu angkatan. Tapi kita udah mulai beradaptasi nih setelah pandemi itu lewat, udah masuk ke endemi sekarang. Kita ya udah kayak biasa aja gitu. Berarti sekarang udah proses buat kayak udah enak nih, udah enjoy nih. Betul banget, udah mulai dapet nih bondingnya nih, ya kan? Udah enak banget. Cuman struggle lu waktu itu pas jadi angkatan pandemi buat berinteraksi sama teman-teman lu apa sih? Kalau struggle-nya sih ya pas pandemi gue nggak ketemu langsung sama mereka gitu. Iya sih. Itu tuh hal yang paling gue nggak suka, karena tuh gue tuh kalau misalkan nongkrong mau dialog gitu, mau ngobrol sama anak-anak, gue tuh lebih suka ketemu langsung. Benar. Gue tahu gitu loh bang, ekspresi dari temen gue. Betul. Gue tahu kepribadian dia, gue tahu apa yang dia pikirin. Kalau gue mau bercanda, memposisikan dirinya itu enak gitu. Benar. Dan kayak lebih intim juga nggak sih kalau lu ketemu langsung. Cuman sayangnya waktu itu pas lu masuk, pas jadi maba, pandemi. Terus ya gimana, kita juga nggak bisa kita sesalin ya kan. Ya namanya juga lah, ya. Betul, namanya udah pandemi, mana yang bisa nahan, ini nggak bisa, udah terima aja udah. Terus gini kan,
persepsi orang nih terhadap UI. Wah, belajarnya susah nih. Terus abis itu pasti ribet nih. Gue pasti jadi apa? Kupu-kupu nih, kuliah pulang. Sebenarnya iya nggak sih kayak gitu? Nah, kalau kupu-kupu itu sebenarnya balik ke diri itu masing-masing, mahasiswanya sendiri lah. Nah, itu adalah sebuah pilihan dari diri kita. Lu mau aktif di organisasi apa lu mau cuman sekedar jadi mahasiswa doang? Iya, mahasiswa doang. Habis itu balik lah, nggak mau nongkrong, nggak mau aktif lagi lah di lingkungan kampus ya kan. Itu kalau saran gua sih ya ada baiknya lebih baik jadi mahasiswa yang aktif, karena lu selain dapat relasi, lu juga wawasan lu bertambah dari teman-teman lingkungan lu di kampus gitu. Pasti sih. Ya kan Bang, kayak gitu enak. Jadi kayak lu yang ngapain jadi kupu-kupu, bukannya itu balik lagi ya pilihan ya. Cuman selagi lu lebih banyak benefitnya untuk berinteraksi menjadi mahasiswa aktif, kenapa enggak ya kan? Iya, betul banget. Jadi kayak kenapa sih lo harus milih jadi kupu-kupu? Bener gak sih? Ya. Jadi kesannya kayak kita apatis gitu. Bener, padahal mah enggak juga sebenarnya. Belum tentu ya kan? Iya. Cuman ya udahlah, dia lebih memilih kupu-kupu. Cuman ya balik lagi, itu pilihan. Ya kan? Cuman kalau misalkan tentang belajar yang susah nih, bener gak sih belajar susah? Belajar susah sih enggak sih, itu sih relatif menurut gua. Kalau misalkan lu malas ya susah ya kan? Betul. Karena pembelajaran di ADPU itu maksudnya nggak jauh berbeda sama pembelajaran di masa SMA Bang. Khususnya kan tentunya ada mata pelajaran yang non eksak kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya kan. Iya, itu udah pasti ada. Di SMA, di kuliah pun diterapkan lagi ya kan. Iya. Apalagi ada yang punya mata kuliah yang punya korelasi dengan bahasa Indonesia, salah satunya itu copywriting ya kan. Di situ diterapin dan juga ada menerapkan ilmu dari bahasa Inggris lah gitu. Jadi menurut gue sih kalau masalah dari segi akademik itu nggak terlalu bermasalah, tergantung gimana niat lu mau berusaha apa enggak mempelajari satu materi dalam jurusan tersebut gitu loh. Iya sih. Sekarang lu tadi udah ngejelasin kayak lu aturan nih jadi mahasiswa aktif, ya kan. Terus lu sharing juga tentang proses lu jadi maba dan sekarang jadi ketua himpunan. Gue mau nanya sih yang kayak biar teman-teman friends nih tahu nih semua yang ada di rumah mungkin. Gimana sih tips and trick menurut lu jadi bisa nggak usah gitu deh. Proses buat bisa masuk aja dulu deh. Gimana tuh tips and tricknya? Berarti dari masa SMA masuk ke ADPUI gitu. Benar. Yang pertama kalau ya, gue minum ya. Enak banget nih soalnya. Oh iya, gue juga lupa nih kopi gue ntar keburu dingin. Ntar kayak kopi puncak ya. Baru 3 menit dingin banget itu. Nongkrong di 3 menit udah dingin. Jelas. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke topik ya. Kalau misalkan apa yang harus dipersiapin untuk jadi maba ADP itu, yang pertama adalah satu, niat dan usaha lo. Itu udah pasti banget, udah sebagai hal yang fundamental. Kedua, lo harus bisa mengatur waktu. Time management lo tuh harus bagus. Karena nanti di masa lu kuliah itu lu tuh bakal bagi waktu antara kegiatan akademik, non akademik atau UKM, unit kegiatan mahasiswa kayak basket, badminton atau ISEC ataupun yang lain sebagainya yang ada di UI itu, lingkungan UI. Dan lu juga nanti kalau misalkan lu mau aktif sebagai anggota organisasi, lu juga harus bisa bagi waktu ya kan. Jelas. Itu bakal hektik banget tuh kalau misalkan lu ikut ketiganya gitu. Jadi time management tuh penting banget. Ya paling kalau misalkan untuk persiapan sih itu Bang. Oke. Kalau misalkan itu kan persiapan mau masuk UI. Iya. Pas persiapan lu udah di UI, maksudnya masih, ini kan udah ada yang keterima ya? Iya. Jalur PPKB kan? PPKB sama SNMPTN ya? Iya. Itu kayak gimana persiapannya tuh? Persiapannya mungkin kalau misalkan dari gue itu dibagi dalam 2 aspek loh. Yang pertama tuh aspek sosial dan satu tuh aspek akademik ya. Mungkin gue bahas dari aspek akademik dulu kali ya. Boleh. Yang aspek akademik itu gue bagi jadi 3 lagi nih. Oke. Poin ya kan. Banyak ya. Poin pertama itu balik lagi kayak tadi. Time management itu penting banget. Jelas. Karena supaya lu tuh nggak linglung, nggak bingung. Gue harus ngerjain yang mana dulu, harus bagian yang mana dulu gitu. Itu time management. Yang kedua, kita tuh harus mempelajari sedini mungkin apa materi yang telah diberikan oleh dosen di e-learning management system punya UI itu loh. Nah, terus yang ketiga itu kita harus aktif. Jangan takut kalau untuk bertanya suatu materi kepada dosen. Tapi pertanyaannya jangan bertele-tele. To the point aja langsung ya. Benar. Langsung ke intinya. Nah,
Untuk aspek akademik. Nah, untuk aspek sosialnya itu, yang pertama, ini kita butuh banget buat relasi ya. Jadi kita harus perbanyak relasi dan jangan bersikap apatis. Setuju. Itu harus banget. Setuju. Kedua, ketika kita ingin membentuk pertemanan, kita tuh harus pahami situasi kondisi pertemanan. Jadi kita harus lihat nih gimana sih persepsi ataupun kondisi teman kita buat diajak ngobrol kayak gimana. Itu harus banget, wajib ya. Terus yang ketiga untuk aspek sosialnya itu, kalau udah paham situasi, bisa nih kita sisipin konteks pembicaraan kita atau bercandaan kita ke dalam pertemanan itu. Jadi biar mereka tuh nggak kaget gitu loh. Kalau misalkan kita punya bercandaan yang frontal, mereka tuh bisa ke treatment secara perlahan gitu loh. Benar. Biar jadi nggak kaget lah ya. Benar. Betul. Oke. Jadi sebenarnya lu udah membagi dua tuh. Jadi di bidang akademis dan bagian kayak sosial lah ya. Sosial. Jadi buat teman-teman nih, ya kan, lu udah dapet tips and trick ya kan, sambil sharing lucu ini sama Apri ya kan. Jadi udah nggak kerasa banget ya. Gila, seru banget. Sebenarnya nih gue pengen panjang banget sih sebenarnya lu. Cuman ya balik lagi, waktu udah membatasi kita ya kan untuk menyudahi episode kali ini ya kan. Dan terima kasih juga buat Apri. Iya kan, sorry banget belibet nih. Dan terima kasih juga buat Teta yang udah menyediakan tempat dan makanan, minuman yang sangat nikmat lah pokoknya. Jelas. Oke. Tunggu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.